Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil presentasi penyusunan modul ajar kami, di mana dengan judul pembelajaran jarak jauh. Nah, kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, di mana tim penyusun Dewi Sinta Asri SPD atau saya sendiri, kemudian Hasriani SPD, Cindy Awalia SPD, Dian Anggreni SPD, dan dosen pengampu Dr. Ardida MPD MSI. Nah, pada modul ajar kami ini, kami mengambil tema berwarna coklat putih, kemudian pada sampul depan ini atau sampul luar, terdapat beberapa logo. Yang pertama logo Tutur Handayani, kemudian logo Kampus Mengajar, Kampus Merdeka, kemudian logo PPG Prajabatan, kemudian logo Merdeka Belajar, dan yang terakhir logo UNM. Di mana kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Baik, selanjutnya halaman kedua. Di sini terdapat sampul dalam yang berisi tentang judul, modul ajar pembelajaran jarak jauh, kemudian terdiri dari penulis dan editor, yaitu Dewi Sinta Asri SPD, Hasriani SPD, Cindy Awali SPD, Dian Anggreni SPD, dan kemudian terdapat juga dosen pengampu mata kuliah, yaitu Dr. Ardida MPD MSI. Kami berinstansi di Universitas Negeri Makassar. Nah, selanjutnya halaman ketiga yaitu kata pengantar berisi tentang ucapan terima kasih kami kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan modul ajar ini. Selanjutnya pada halaman keempat terdiri dari daftar isi, di mana daftar isi berisikan tentang poin-poin apa saja yang berada di dalam modul tersebut beserta halamannya. Kemudian selanjutnya halaman 5 yaitu terdiri dari daftar gambar. Begitupun daftar gambar ini menunjukkan poin gambar apa saja yang berada di dalam modul ajar beserta halamannya. Dan yang halaman keempat yaitu daftar video. Nah, untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan membahas terkait bab 1, di mana bab 1 ini terdiri atas bagian pertama standar kompetensi, yaitu terdapat CPMK dan sub CPMK. Kemudian bagian B terdapat deskripsi terkait modul ajar, dan bagian C terdapat petunjuk penggunaan modul ajar. Jadi sebelum para pembaca membaca modul ajar kami, terlebih dahulu agar kiranya membaca petunjuk penggunaan modul. Nah, selanjutnya saya akan mempersiapkan kepada teman kelompok saya, yaitu Saudari Hasriani SPD untuk memaparkan materi pertama yang terdapat pada bab kedua. Kepada Hasriani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu A. Pembelajaran jarak jauh. Adapun pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri dikenal sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai negara di berbagai negara. Banyak sektor terkena dampaknya, begitu pula sektor pendidikan. Tercatat sekitar 188 negara, salah satunya Indonesia, yang terdampak COVID-19 dan harus menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh sendiri atau PJJ adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar. Dalam PJJ, antara pengajar dan pembelajaran tidak bertatap muka secara langsung. Dengan kata lain, melalui PJJ dimungkinkan antara pengajar dan pembelajaran berbeda tempat. Bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh
Pembelajaran jarak jauh juga disebut juga pendidikan jarak jauh, merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di suatu tempat secara langsung dari instruktur. Selanjutnya, 2. Tujuan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan pembelajar untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisinya. Pembelajaran jarak jauh menyediakan berbagai pola dan program pembelajaran jarak jauh untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan dan mendorong terjadinya inovasi berbagai proses pembelajaran dengan berbagai sumber belajar. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, prinsip pembelajaran jarak jauh. Di sini kami mengambil prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh menurut Rahman dan Khalif Alam tahun 2020, yaitu 1. Prinsip kebebasan, 2. Prinsip kemandirian, 3. Prinsip keluasan, dan 4. Prinsip kesesuaian, 5. Prinsip mobilitas, dan yang terakhir prinsip efisiensi. Nah, yang kedua atau B, jenis sumber belajar berbasis teknologi. Nah, yang pertama, teknologi berbasis audio. Audio memiliki sejarah yang radio adalah salah satu teknologi pertama yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan jarak jauh. Untuk menggunakan audio sendiri sebagai pilihan yang layak untuk menyampaikan informasi, sumber belajar seperti podcast dapat tersedia bagi peserta didik untuk penggunaan individu atau panggilan konferensi dapat dilakukan di antara anggota kelas sebagai sarana untuk komunikasi dua arah. Yang kedua, teknologi berbasis video. Ada dua jenis utama transmisi video. Video satu arah digunakan ketika informasi visual dan audio disampaikan kepada peserta didik dengan kesempatan terbatas untuk koneksi langsung dengan guru atau sumber informasi. Dan karena bersifat satu arah, peserta didik tidak harus menonton video pada waktu yang sama atau di lokasi yang sama. Misal contoh presentasi PowerPoint, peserta didik dapat melihatnya ketika mereka punya waktu. Sedangkan video dua arah digunakan ketika informasi visual dan pendengaran dipertukarkan di seluruh sistem antara peserta didik dan guru secara serempak. Video dua arah seringkali lebih disukai karena semua orang dapat melihat satu sama lain dan interaksi di antara para peserta didik lebih mudah dan langsung. Video dua arah sendiri memudahkan untuk menjadi akrab dengan pembelajaran dalam pengaturan di mana guru dan peserta didik dipisahkan. Yang ketiga, teknologi berbasis teks. Dapat dilihat gambar 2.3 contoh teknologi berbasis teks. Nah, teknologi berbasis teks adalah pengajaran yang disampaikan secara elektronik menggunakan media berbasis komputer atau online. Untuk pembelajaran online, peserta didik perlu mengakses internet untuk mendapatkan materi melalui jaringan. Namun, pembelajaran online melibatkan materi melalui jaringan. Pembelajaran online melibatkan tidak hanya mengakses informasi atau misalnya menemukan halaman web, tetapi juga membantu peserta didik dengan hasil tertentu. Contohnya, memenuhi tujuan. Dalam penggunaan pembelajaran online dalam pendidikan, peserta didik tidak perlu lagi hanya menggunakan buku teks. Mereka sekarang memiliki akses ke materi pendidikan yang terletak jauh di luar tembok gedung sekolah. Nah, dapat dilihat di bawah materi, kami memberikan tugas setelah membaca materi
pembelajaran jarak jauh dan contoh sumber belajar berbasis teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Hasriani SPD. Selanjutnya saya persilahkan kepada Cindy Awalia SPD untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai bagian C, kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ online melalui internet ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan pembelajaran jarak jauh PJJ online antara lain yang pertama yaitu adanya pemerataan pendidikan ke berbagai tempat, bahkan ke tempat terpencil atau pedalaman sekalipun. Yang kedua, kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh atau online tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas, sehingga antara pengajar dengan pembelajar tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas. Yang ketiga, tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran, sehingga akan mengurangi biaya operasional pendidikan seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan kelas, kemudian biaya transportasi atau pembelian alat tulis menulis, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pembelajaran dapat menentukan sendiri waktu untuk belajar. Kemudian yang kelima, pembelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhannya. Yang keenam, yaitu pembelajaran berlangsung bergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar. Jika pembelajar telah mencapai tujuan pembelajaran, maka dia dapat menghentikan proses pembelajaran yang berkaitan dengan situasi materi pembelajaran dan berpindah ke materi pembelajaran berikutnya. Yang ketujuh yaitu materi pembelajaran selalu akurat dan mutakhir atau up to date, karena pembelajar dapat berinteraksi langsung dengan berbagai materi atau sumber informasi, terutama jika ada materi yang kurang dipahami. Yang kedelapan yaitu dapat menarik perhatian dan minat pembelajar karena pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara interaktif. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan yang mungkin timbul dalam sistem pembelajaran jarak jauh online antara lain, 1. Tingginya kemungkinan gangguan belajar yang akan menggagalkan proses pembelajaran karena pembelajaran jarak jauh menuntut pembelajar untuk belajar mandiri atau belajar individual. Yang kedua, pembelajaran ketika membuka materinya tidak mendapatkan materi pembelajaran yang diperlukannya sehingga perlu menghubungi pengajar atau tutornya atau guru. Kemudian yang ketiga, terjadi kesalahpahaman pembelajar terhadap materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, adapun informasi lebih lanjut terkait kekurangan ataupun kelemahan pembelajaran jarak jauh dapat dilihat pada video di bawah ini. Selanjutnya yaitu bagian D, media pembelajaran jarak jauh. Dalam pendidikan era industri 4.0, mengiring elvitas pendidikan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa media yang sering digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu e-learning. Nah, e-learning di sini diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana. Nah, definisi e-learning menurut the ELRT of Bristol University tahun 2005, e-learning sebagai penggunaan teknologi elektronik untuk mengiring, mendukung, dan meningkatkan pengajaran, pembelajaran, dan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu WhatsApp. Nah, WhatsApp merupakan hal penting yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. WhatsApp sendiri ditemukan atau didirikan pada tahun 2009 oleh dua orang pria bernama Brian Acton dan Jane Room.
Nah, keduanya adalah mantan pekerja senior di raksasa online Yahoo. Nah, WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sangat populer sekali, serta merupakan platform yang kita gunakan saat ini, baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial. Nah, aplikasi yang satu ini hampir dimiliki oleh semua pengguna gadget. Selain dapat digunakan untuk komunikasi dengan jarak jauh, ini juga dapat digunakan sebagai media penunjang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu Zoom Meeting. Aplikasi ini didirikan oleh Eric Yuan yang diresmikan pada tahun 2011 berpusat di San Jose, California. Zoom adalah aplikasi pertemuan dengan video dan berbagi layar dengan jumlah peserta hingga 100 anggota bahkan sampai 1.000 lebih yang dapat bergabung di dalam aplikasi ini. Aplikasi video conference ini memiliki durasi waktu saat kita melakukan meeting dengan orang lain. Meskipun demikian, aplikasi ini sangat membantu mereka yang ingin melakukan diskusi secara langsung menggunakan ruang virtual karena memiliki kapasitas ruang yang cukup besar dalam sekali pertemuan. Yang keempat yaitu YouTube. Nah, YouTube didirikan oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Kurim yang memprakarsai berdirinya YouTube. Saat itu mereka mendaftarkan sebuah ruko di San Mateo, California sebagai alamat resmi YouTube. Misi awal mereka adalah menjadikan YouTube sebagai platform kencan online berbasis video. Nah, di sini kelebihan YouTube yaitu tersedianya berbagai tipe video yang beraneka ragam yang dapat membantu seorang video maker terinspirasi, dan kekurangan YouTube yaitu masih terdapatnya video yang tidak pantas dipertontonkan. Nah, YouTube dinilai sebagai salah satu media yang memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran jarak jauh. Yang kelima yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu platform yang disediakan oleh G Suite yang memungkinkan guru untuk bisa membuat kelas maya, mengajak peserta didik bergabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses kegiatan belajar mengajar, dan memberikan materi ajar yang bisa dipelajari peserta didik, baik karena file paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada peserta didik, membuat jadwal pengumpulan tugas, dan lain-lain. Hal ini dikemukakan oleh Rosida tahun 2020. Nah, Google Classroom merupakan media pembelajaran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah online yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, serta penetapan tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Nah, setelah membahas materi mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran jarak jauh dan media apa yang sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, maka di sini peserta didik diberikan tugas, yaitu setelah mengamati video yang ada pada 2.1 mengenai kelemahan pembelajaran jarak jauh, peserta didik diminta untuk menyebutkan upaya yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran jarak jauh tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Cindy Awadia SPD. Selanjutnya saya persilakan kepada Diana Nureni SPD untuk memaparkan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi bagian E atau bagian nomor 5, jaringan sumber belajar. Jenis-jenis jaringan sumber belajar ada 4, yaitu LAN, Local Area Network, PAN, Personal Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network, di mana LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lagi. Sedangkan PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer perangkat dengan perangkat dalam jarak yang dekat atau hanya dalam beberapa meter saja. Sedangkan MAN adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data kecepatan yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan WAN adalah
merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer wilayah antar kota atau bahkan negara. Sesuai dengan namanya yaitu jaringan kabel, yaitu wireless network yang menghubungkan komputer tanpa kabel. Nah, sedangkan bagian F yaitu mengevaluasi sumber belajar online. Ada 5 evaluasi sumber belajar online. Yang pertama, edrex.org adalah situs pencarian yang penuh warna, menyenangkan, dan aman untuk anak-anak. Sedangkan yang kedua yaitu googlingbans.com, yaitu mesin pencarian akademik dan pendidikan tingkat lanjut untuk anak-anak dan remaja. Ketiga, FastMonster, yaitu situs ini menawarkan teks atau video atau sumber daya lainnya tentang banyak topik, yaitu tentang referensi dengan akses ke kamus atlas, ensiklopedia atau yang disertakan. Sedangkan untuk as.com yaitu versi pelajar yang menggunakan konten perfilman dan istilah pencarian sesuai usia untuk membantu anak-anak mempersempit pencarian mereka dengan mengajukan pertanyaan. Sedangkan yang terakhir adalah kidsleap.org. Situs ini untuk membantu peserta didik melakukan pencarian menu topik utama dan tautan pemanfaatan, menjadikannya mesin telusur yang ramah untuk anak. Itulah pembahasan tentang jaringan sumber belajar dan mengevaluasi sumber belajar online. Pada pembahasan terakhir di situ mempunyai soal dengan soalnya setelah membaca materi di atas, keuntungan apa yang Anda dapatkan atau peroleh dengan adanya jaringan sumber belajar? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Dian Anjani SPD, dan selanjutnya saya akan memaparkan terkait bagian G, yaitu evaluasi, di mana pada bagian evaluasi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama pilihan ganda dan yang kedua esai. Nah, pada bagian pilihan ganda terdiri dari 5 soal, kemudian pada bagian esai juga terdiri dari 5 soal. Selanjutnya, pada bab ketiga, bagian penutup, yaitu terdapat kesimpulan dan saran. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan dari modul ajar yang telah kami susun, di mana pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara online di rumah atau yang disebut sebagai pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan pendidikan formal antara peserta didik dengan pengajar yang masing-masing berada di lokasi yang berbeda dan diajarkan dengan jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik dengan menggunakan media sebagai alat telekomunikasi interaktif agar dapat terhubung satu sama lain. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini biasanya dilakukan di sekolah, di rumah, namun sekarang juga sudah bisa dilakukan di sekolah. Kemudian yang menjadi media pembelajarannya contohnya yaitu Google Classroom, Zoom Meeting, Google Form, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, kendala dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya ada keterbatasan penguasaan teknologi informasi, kemudian gawai tidak memadai untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, dan akses internet yang biasanya tidak stabil, membuat pembelajaran terkendala dan tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk penyediaan kuota bagi guru. Nah, selanjutnya ada pun dampak negatif dari
sering menggunakan gadget dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu berdampak buruk bagi kesehatan, khususnya pada bagian mata. Kemudian peserta didik sulit untuk mengkondisikan pada saat pembelajaran daring. Kemudian kuota internet mudah habis sehingga biaya pengeluaran untuk kuota internet bertambah. Namun adapun dampak positif dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu membuat guru lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran, kemudian meningkatkan guru dalam penggunaan teknologi dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Nah, bagian B yaitu saran untuk pemerintah atau Kementerian Pendidikan agar menyediakan plafon yang mudah dipakai dan kemudian tidak memerlukan biaya yang banyak. Kemudian penyediaan kuota internet secara berkala dari pemerintah bagi guru dan siswa, serta perbaikan jaringan internet agar pembelajaran jarak jauh tidak terhambat, dan penyediaan buku panduan pembelajaran jarak jauh untuk murid dan orang tua itu harus berperan dalam dan selalu mendampingi dalam pembelajaran pada anaknya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa daftar pustaka yang menjadi referensi yang ada pada modul kami. Baik, itulah pemaparan materi atau isi dari modul ajar kami yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pembelajaran dan Pengajaran oleh dosen pengampu Dr. Arnida MPD MSc. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan di kolom komentar YouTube. Kemudian kepada teman-teman juga dapat menyampaikan apresiasi terhadap kelompok kami. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.